Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar radio Sifat Tahunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali melalui udara. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui udara ini menjadi ajang silaturahim, memperpanjang umur kita, meningkatkan setiap amal ibadah kita, terutama di bulan yang mulia ini, dan setiap niat kita mudah-mudahan menjadi satu aktivitas keimanan bagi kita dan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia radio Sifat Tahunan dimanapun Anda berada, dunia adalah tempat manusia menjalani berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian agar menjadi ujian siapa di antara manusia itu yang paling baik amalannya. Hal ini tertera di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ada begitu banyak pembahasan tentang ujian Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sering muncul di dalam pikiran kita adalah, bukankah ujian adalah agar kita mengenali seseorang atau segala sesuatu yang masih kabur? Seperti halnya ujian sekolah adalah untuk mengenali seberapa pandai seorang murid. Jika demikian adanya, lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya telah meliputi segala sesuatu, mengetahui semua rahasia lahir dan batin, mengetahui langit dan bumi dengan ilmunya yang tak terbatas, masih merasa perlu untuk menguji manusia? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi baginya sehingga untuk mengetahuinya Dia harus memberikan ujian kepada manusia? Para pendengar setia dimanapun Anda berada, menjawab pertanyaan penting ini tidak dapat memecahkan dengan merenungkan realita bahwa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah berbeda dengan ujian-ujian yang ada pada kita. Ujian-ujian yang dilakukan manusia adalah seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu untuk mengenal lebih banyak tentang sesuatu atau seseorang. Akan tetapi ujian Allah pada dasarnya bertujuan untuk mendidik manusia. Di dalam Al-Quran sendiri pun terdapat lebih dari 20 macam ujian yang telah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan satu hukum yang universal. Dia menguji manusia dengan tujuan membuat bakat-bakat yang tersimpan menjadi aktual, yang nanti pada gilirannya adalah untuk mendidik para hamba itu sendiri. Sebagaimana tadi analogikan seperti baja yang harus dimasukkan ke dalam tungku pembakaran terlebih dahulu untuk menghasilkan baja yang unggul. Demikian pula halnya kita selaku manusia, dia harus ditempa dan dididik terlebih dahulu dengan musibah-musibah yang berat dan kesulitan yang beragam untuk menjadi insan berkualitas, baja dan tahan tempa. Pada hakikatnya,
Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mirip dengan pekerjaan seorang tukang kebun yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam menebarkan biji-biji ataupun bahan-bahan di atas tanah yang telah siap ditanami, bahwa biji-biji itu akan memulai perkembangan dan pertumbuhannya dengan memanfaatkan sumber-sumber alam. Dengan secara bertahap, ia akan bertahan melawan kesulitan dan juga cuaca, baik dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin, dalam keadaan yang membakar oleh sengatan matahari, sehingga ketika setelah melewati kesulitan-kesulitan tersebut, pohon-pohon yang tumbuh dari biji-biji itu akan menumbuhkan bunga-bunga yang cantik dan juga memperindah setiap halaman atau setiap yang memandangnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah rahasia di balik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran menjelaskan hakikat ini dalam surat Ali Imran ayat 154, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang berada dalam hatimu. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, jika tidak ada ujian dari Allah, potensi yang kita miliki tentu tidak akan pernah muncul seperti layaknya pohon yang tidak pernah menghasilkan buah-buahan. Inilah cobaan ujian Allah dalam kerangka pemikiran Islam. Maka dengan memahami ini, setiap kita yang muslim tidak lagi mudah berputus asa dengan cobaan ujian yang dengan menghadapinya yang lebih kuat. Jika kita kembali kepada sejarah-sejarah masa lampau, termasuk kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama, terlebih kita pada bangsa ini dengan berbagai macam ujian melawan para penjajah, dan yang lebih berat adalah melawan sesama bangsa itu sendiri di tengah-tengah disintegrasi bangsa kita yang melemah. Yang mudah-mudahan cobaan dan ujian-ujian ini dapat kita lalui bersama, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, terutama ujian di bulan Ramadan yang begitu banyak Allah berikan, namun di sisi lain diberikan banyak keberkahan, maghfirah dan ampunan. Mudah-mudahan kita semua dapat melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi insan yang bertakwa, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah pada kesempatan kali ini Khatib dapat menyampaikan, mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.